Aku pengen belajar nih, Pak Ustadz. Boleh, boleh. Karena ini kan lagi Israel Palestina lagi heboh. Ya, panas, tapi ini ya. perangnya bukan cuma di kubu sebelah sana sebenarnya, tapi juga terjadi di beberapa daerah, di beberapa negara lain, termasuk juga di Indonesia sekarang ini. Kemarin saya sudah mendatangkan banyak pembicara, tapi mungkin Ko Felix Chow ini duluan nanti tayangnya. Karena katanya Ko Felix Chow ini ahli sejarah. Waduh, enggak lah, sama-sama belajar. Aku sudah kupas dari sisi berita, dari sisi Ko Denny Slim juga sudah datang ke sini, dan ada satu lagi Elia dari sisi Nasrani juga datang. Tapi aku pengen dari sisi agama Muslim mungkin ya. Sebenarnya itu tanah siapa sih yang diperebutkan? Ya. Baik, pertama-tama kalau memang bicara tentang sejarah, sebenarnya sejarah itu adalah pelajaran yang saya paling benci dulu ketika SMP, SMA. Ya itulah mungkin karena itu ada orang yang guyonannya begini. Kalau ada pelajaran sejarah dibenci sama murid, itu berarti salah gurunya. Karena membuat pelajaran sejarah itu dibenci is a crime. Katanya adalah sebuah kegiatan kriminal. Kenapa? Karena seharusnya sejarah itu disukai. Nah, ketika sudah masuk Islam, mempelajari sejarah ini menjadi bagian penting di dalam Islam. Karena memang Islam menyuruh kita secara langsung untuk mempelajari masa lalu. Mempelajari sejarah sebagai kunci untuk melihat masa depan itu kayak apa. Nah, karena itulah saya coba untuk melihat pembelajaran ini yang kita coba sama-sama lakukan dari segi sejarah juga. Nah, kalau ditanya itu tanah siapa, ini jawabannya panjang. Karena yang namanya tanah atau wilayah Palestina ini multi etnis. Jadi pernah didiami oleh suku Filistin yang lama gitu kan ya, pernah didiami juga oleh orang Yahudi gitu kan ya, pernah didiami juga oleh Yunani, didiami juga oleh Romawi. Lalu kemudian tentu saja yang paling baru adalah didiami oleh orang Muslim. Jadi menanyakan bahwa Palestina ini tanah siapa, ini seperti kita menanyakan Amerika itu tanah siapa? Kompleks ya. Kompleks, karena kita harus tahu dulu tahun berapa dia menjadi tanah milik siapa. Misalnya kalau misalnya Amerika, Australia dan segala macam, ini kan yang tinggal sekarang kan bukan orang-orang yang original atau orang-orang yang asli di sana. Maka kalau bisa kita katakan tanah Palestina tanah siapa ya, kalau secara modern itu adalah tanah kaum muslimin yang kemudian pada tahun 1948 didirikan negara Israel. Nah, sedangkan kaum muslimin di sana jadi stateless kan sebenarnya. Jadi sampai sekarang sebenarnya Palestina itu masih stateless. Stateless. Karena syarat sesuatu itu dikatakan sebuah negara itu kan harus ada pengakuan ya. Dan akhirnya ketika dia sudah punya pengakuan, dia anggota PBB kan gitu. Sedangkan Palestina itu bukan anggota tetap PBB sebenarnya. Jadi dia lebih kepada apa ya? Kalau dibaca di Wikipedia atau di keterangan-keterangan yang lain, dia seperti kayak cuma spectator. Dia cuma punya hak untuk melihat dan bersuara, tapi suaranya itu tidak masuk ke dalam perhitungan. Karena dia tidak dianggap sebagai sebuah state. Jadi gitu kira-kira. Jadi nggak dimasuk dalam suatu negara ya berarti ya? Enggak. Palestina bukan state. Tapi jauh sebelum itu, ini katanya pada waktu Nabi Musa itu kan membebaskan masyarakat Israel. Lalu dia membelah lautan. Ya, dari ceritanya dia membelah lautan, terus memindahkan masyarakat Israel yang pada waktu itu jadi budak di tempat tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Nah, disitulah Israel, dan mereka mengklaim bahwa tanah itu punya mereka. Sampai di situ itu benar, Pak Ustadz? Ya, makanya kalau kita lihat jauh sebelumnya, kalau kita bicara tentang masalah tadi ya, tanah itu milik siapa, sebenarnya kan semua agama pasti mengakui namanya Abraham ya, atau Ibrahim kalau di dalam agama Islam. Sebenarnya Ibrahim tinggalnya juga sudah di situ. Tapi pertanyaannya apakah yang kita bahas ini adalah nation state yang sekarang kan tidak. Sama kayak ada orang bicara tentang Nabi Muhammad itu punya negaranya apa? Nabi Muhammad tidak tinggal di dalam kasus nation state kayak sekarang, gitu kan ya. Nah, sama saja ketika kita membahas tentang Israel tadi. Maka kalau kita bahas tentang awal, ya jauh sebelum itu Nabi Abraham itu juga tinggalnya di situ, atau Nabi Ibrahim di agama Islam. Itu tinggalnya di daerah Hebron kan kalau sekarang. Kalau dulu bahasa Arabnya namanya Al-Khalil. Lalu kemudian Abraham atau Ibrahim itu punya anak, kalau di dalam agama Kristen namanya Ishak. Sama ya, Ishak ya itu ya. Ishak dan Ismail gitu kan ya, kalau di dalam agama Islam ada Ishak, ada Ismail. Kemudian Ishak nanti punya anak namanya Yakub. Yakub ini nanti punya 12 anak. Nah, itulah dikenal dengan nama Bani Israel. Di dalam kitab suci juga ada Bani Israel kan gitu kan ya. Atau keturunan daripada Israel. Karena Israel ini diambil daripada nama Yakub. Karena Yakub ini bergelar Israel, artinya adalah kekasih Tuhan. Nah, Israel ini punya anak 12, termasuk salah satunya namanya Yusuf. Nah, Yusuf ini nanti akan dibuang oleh saudaranya.
dibuang oleh saudaranya. Kasus pokoknya singkat cerita dia nangkring di Mesir, lalu kemudian di Mesir dia menjadi seorang bendaharawan, lalu kemudian penguasa akhirnya ngajak seluruhnya ke sana. Nah itu awalnya dari kenapa Ibrahim atau Abraham itu di tanah Palestina yang sekarang, lalu kemudian tiba-tiba ke Mesir, baru kasusnya yang tadi. Baru kasusnya kemudian membawa orang masuk ke sana. Membawa orang masuk ke sana. Jadi Yusuf dan kemudian seluruh keluarganya itu ada di Mesir semenjak zaman itu. Nah setelah beranak pinak di sana, banyak punya konflik dengan orang lokal, which is adalah orang-orang Mesir, kemudian mereka diperbudak, Musa datang kemudian untuk membebaskan mereka. Nah ketika membebaskan mereka, masuklah ke tanah itu. Tapi ceritanya kan tidak berhenti sampai di sana, walaupun betul akhirnya mereka juga masuk ke daerah itu. Ceritanya tidak berhenti sampai di sana, tapi setelah mereka masuk di sana, mereka kepecah jadi dua. Ada kerajaan utara, ada kerajaan selatan. Utara dinamakan kerajaan Israel, selatan dibawa kerajaan namanya kerajaan Yehuda, dan seterusnya. Akhirnya mereka ditaklukkan lagi sama kerajaan Assyria, lalu kerajaan Babilonia nyusul, lalu ditaklukkan lagi sama segala macam, termasuk Romawi, Yunani, dan seterusnya. Romawi. Tapi yang paling parah kan ketika ditaklukkan Babilonia ya, mereka diambil semua, lalu kemudian dieksodus pergi ke Babilonia untuk jadi budak juga di sana. Lagi ya? Lagi. Jadi habis semuanya sudah. Jadi kalau misalnya dikatakan sejarah ya mereka sudah diusir lagi dari situ. Berarti mereka sudah nempatin tempat itu, apa yang dijanjikan Tuhan, pergi ke sana, lalu dijajah sana sini, akhirnya dimusnahkan. Dimusnahkan, hilang dari tempat di sana. Hilang dari sana. Lalu siapa yang tinggal di tempat itu? Yang terakhir adalah Romawi. Makanya menarik tuh kalau tadi ada yang datang katanya dari Aelia ya. Namanya dulu wilayah itu adalah Aelia Capitolina. Ketika di zamannya Romawi. Orang-orang Muslim memanggilnya Ilia atau Aelia Capitolina, itulah kemudian yang kita kenal sebagai tempat yang dijadikan ibu kota oleh Bizantium nantinya, Yerusalem itu sebagai tempat beribadahnya orang-orang Kristen. Nah, maka orang-orang Kristen beribadah di sana ketika di zamannya Romawi. Nah, sampai kemudian orang-orang Muslim datang lalu kemudian membebaskan kota ini. Nah, menariknya adalah tidak seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Kalau kota ini kejadian-kejadian sebelumnya adalah dijajah. Ketika Muslim datang ke sana, kisah yang sangat terkenal adalah Umar bin Khattab, Khalifah Umar pada saat itu datang ke sana dengan bukan seorang diri, tapi secara pribadi dia menerima kunci daripada namanya Patrick Sophronius. Nah, jadi ini kotanya sudah diserahkan kepada mereka, kepada orang Muslim. Sehingga beda dengan negeri-negeri yang lain, orang-orang yang lain yang datang ke situ dengan membawa pasukan dan kemudian menaklukkan secara fisik. Umar ini mewakili kaum muslimin menerima. Jadi kota itu dibebaskan secara damai. Dikasih oleh siapa? Patrick Sophronius namanya. Patrick itu siapa? Orang Romawi? Jadi gini, kalau Kristen itu kan punya paus ya. Kristen Katolik. Kalau Kristen Ortodoks itu punya Patrick namanya. Jadi Patrick itu pemimpin tertinggi daripada agama Kristen Ortodoks. Nah, maka itulah Sophronius yang menyerahkan kepada Umar. Umar itu dari mana, Pak Ustadz? Umar itu adalah khalifah kedua yang melanjutkan Nabi Muhammad. Jadi Khulafaur Rasyidin. Jadi pada tahun 638 Umar datang ke sana menerima kemudian kunci daripada kota itu untuk diserahkan pada kaum muslimin. Nah, sejak itulah Palestina itu atau Aelia Capitolina itu diurus oleh kaum muslimin. Untuk dijadikan sebagai contoh bagaimana tiga agama itu bisa akur selama ribuan tahun ke depan. Gitu. Sampai di situ ya berarti ceritanya ya. Berarti itu awal mula Palestina yang ada seperti sekarang ya. Lalu kenapa bisa terjadi konflik seperti ini? Berarti orang Israel balik lagi dong, atau bagaimana? Itu dia. 638 sampai 1948 kan cukup lama ya. Nah ini kan, tapi penjelasannya dalam waktu singkat nih. Gitu kan ya. Nah 638 kalau singkat cerita ketika sudah dipegang oleh kaum muslimin, ini bermasalah lagi ketika tahun 1099 lebih tepatnya. Nah 1099 tuh ada sebuah kejadian yang sangat terkenal dengan nama Perang Salib. Nah, jadi Paus waktu itu Paus Clermont ya, itu mengatakan bahwasanya kita harus mulai membersihkan tanah suci kita daripada orang-orang barbar. Jadi waktu itu juga ada hoax namanya. Ya jangankan zaman dulu ya, 2023 aja ada hoax gitu. Ada hoax ya, bukan Felix cuma radikal, itu kan hoax gitu kan. Padahal saya boy band gitu kan. Nah, jadi misalnya kalau kita lihat orang-orang kemakan hoax, terjadilah perang salib. Karena kenapa? Karena orang-orang waktu itu, orang-orang barat itu mengatakan bahwa kita harus membebaskan tanah Palestina yang terjajah itu juga. Nah, karena didengungkan seperti itu muncul perang salib 1099, Yerusalem berpindah tangan. Berpindah tangan pada tentara salib pada saat itu. Nah, tentara salib dari barat. Nah,
ternyata dibebaskan lagi oleh Salahuddin namanya. Itu ada film yang sangat terkenal judulnya Kingdom of Heaven itu kalau pernah dokter nonton. Pada tahun 1187. Nah, jadi dari 1187 itu sampai kemudian tahun 1800-an itu sangat-sangat damai, itu sangat-sangat kondusif. Makanya kita bisa katakan dari 638 sampai sekitar 1948 dijeda oleh penguasaan pasukan salib, itu masa damai itu. Yerusalem untuk 3 agama kan kita ya. Yerusalem in 3 religion mereka bilang. Nah, kemudian kenapa dari zamannya Islam Salahuddin itu kemudian ada masalah. Nah, ini ceritanya agak sedikit kita fast forward aja sampai kepada kekhilafan Utsmani. Jadi kalau secara sederhana, setelah Rasulullah ini ada Khulafaur Rasyidin, Umar termasuk di dalamnya. Setelah Khulafaur Rasyidin ada kekhilafan Umayyah namanya, pusatnya di Damaskus. Setelah kekhilafan Umayyah ada kekhilafan Abbasiyah namanya. Ini kekhilafan Abbasiyah ada 2 pusatnya, ada Baghdad lalu pindah ke Kairo karena serangan daripada Mongol. Nah, setelah khilafah Abbasiyah ada khilafah Utsmani. Nah, di khilafah Utsmani ini ada satu tokoh besar namanya Abdul Hamid II. Abdul Hamid II ini menjadi tokoh besar karena dia menerima banyak sekali refugee daripada orang-orang Yahudi. Yang waktu itu mereka kan eksodus kemana-mana setelah diusir-usirin orang. Terakhir diusirin sama orang-orang Romawi, nggak boleh balik lagi ke Aelia Capitolina karena kelakuan mereka menurut orang-orang Romawi. Lantas mereka nyebar tuh seluruh Eropa. Ada yang ke Inggris, ada yang ke Irlandia, ada yang ke Jerman, ada yang pergi ke Bavaria, ada yang pergi ke segala macam. Nah, ketika itu zamannya Abdul Hamid, refugee ini termasuk diterima di sana. Jadi orang-orang Yahudi diterima, mereka mau punya tempat tinggal diterima. Pada waktu zaman itu. Pada waktu Abdul Hamid dan khalifah-khalifah sebelumnya Utsmani. Tapi yang menjadi tokoh utamanya tentu saja Abdul Hamid. Nah, di zaman Abdul Hamid ini ada satu tokoh besar Yahudi muncul dari Austria kalau nggak salah, namanya Theodor Herzl. Theodor Herzl, Bapak Zionis. Dia nulis buku luar biasa. Bukunya tuh dibully sama seluruh dunia. Oh ya? Judulnya Der Judenstaat. Der Judenstaat. Apa itu artinya? Der artinya the dalam bahasa Jerman. Judenstaat artinya Jewish state. Der Judenstaat. Jadi the Jewish state kalau dalam bahasa Inggris. Kenapa? Dalam buku itu dia mengatakan sudah saatnya kayaknya karena kita di mana-mana dapat masalah, sama Hitler kita masalah, sama orang-orang kita masalah, sama Eropa kita dibunuhin terus, makanya ada muncul antisemit, gerakan tidak suka sama orang Yahudi. Ya, Yahudi itu kira-kira hampir sama kayak orang Cina kayaknya ya. Kalau orang bilang guyonannya ya, Cina tuh Yahudi Timur katanya. Nah, itu kan guyonannya. Kita sebagai orang Palembang kan juga pernah didiskriminasi kan ya. Bahwasanya orang bilang, oh Cina segala macam. Padahal kita bukan Cina balik sana juga kagak diakui. Betul, itu kan. Kita ngomongnya orang nggak ngerti gitu kan ya. Artinya mungkin dianggap, mungkin ya kayak gitulah ya. Ya, etnis yang nyebar, etis yang nyebar. Tapi tidak sebenarnya kalau Cina kan ada tempatnya ya. Tapi kalau Yahudi itu nggak punya tempatnya. Betul. Dan menguasai ekonomi yang paling parahnya kan. Yahudi sama orang Cina kan hampir sama ya. Datang kemana mereka menguasai ekonomi. Ya kalau Indonesia bahasanya panjang kapan-kapan. Orangnya pintar-pintar. Orangnya pintar-pintar. Lalu kemudian kebanyakan problem dengan orang lokal gitu kan ya. Nah, kebanyakan ya. Saking pintarnya ataupun karena punya budaya yang berbeda dan seterusnya ya. Nah, akhirnya kemudian mereka bermasalah di semua tempat. Nah, ketika Yahudi bermasalah di semua tempat, Theodor Herzl ini mikir, kita harusnya punya negara Yahudi. Secara logika, kalau kita mau melindungi diri kita sendiri, kita nggak bisa terpecah belah kayak gini. Maka kita harus kembali pada satu negara. Nah, maka ketika dia berpikir begitu, dia mikir dong, negara mana yang paling pantas dijadiin kan gitu kan ya. Nggak mungkin Amerika dong, karena nggak ada akar sejarahnya. Nggak mungkin juga misalnya di Bavaria atau di Jerman, nggak mungkin juga di Prancis atau di mana. Maka dia bilang, kalau begitu kita harus cari tempat yang benar-benar ada akar sejarah kita. Akar sejarah kita di mana? Palestina. Maka datanglah mereka kepada orang yang punya Palestina. Waktu itu adalah Abdul Hamid. Dengan sponsor tentu saja. Nah, sponsornya siapa? Sponsornya adalah namanya Rothschild. Keluarga Rothschild. Nah, jadi keluarga Rothschild orang Inggris, ini Yahudi juga, dia menguasai seluruh sistem ekonomi di Inggris termasuk perbankan. Nah, maka kemudian Rothschild ini modalin dia untuk bawa duit untuk beli tanah Palestina kepada Abdul Hamid. Abdul Hamid nolak. Pada tahun 1997 kalau nggak salah, Abdul Hamid nolak. Datang lagi pada tahun 1903 kalau nggak salah, atau 02. Ditolak lagi. Padahal bawanya tuh lumayan, sekitar 300-an triliun kalau duit sekarang. Wow. Nah, jadi dia bilang, kami mau beli tanah Palestina, ini duitnya 300-an triliun, kami mau beli sebidang tanah untuk pendirian negara kami, lalu kemudian kami akan bangunkan Universitas Utsmani, dan kami akan memberikan kapal perang. Waktu itu Utsmani lagi kacau balau. Oh, dijanjiin apa-apa ya? Semuanya. Waktu itu belum ada Turki, belum ada Mesir, belum ada
Oman, belum ada Yaman, belum ada Yordan, belum ada semua negeri-negeri Muslim. Waktu itu masih satu, namanya Utsmani. Oke. Namanya Khilafah Utsmani. Khilafah Utsmani ini utangnya banyak. Utangnya banyak, lagi kacau balau. Ditawarin duit. Abdul Hamid setengah mati, stres. Dia bilang enggak. Tanah itu bukan punya saya, tanah itu punya umat Muslim. Kalian pulang dengan duit kalian. Saya lebih baik menusukkan pedang ke dalam badan saya daripada saya menyaksikan tanah itu terpecah belah. Nah, kalau kalian mau, tanah itu boleh kalian ambil gratis kalau khilafah sudah nggak ada. Nah, maka kemudian fokusnya akhirnya berubah orang-orang Yahudi ini. Nah, fokusnya akhirnya pada gimana caranya khilafah nggak ada. Itu tebakan saya, bukan fakta sejarah. Tapi fakta sejarahnya adalah setelah 1902 itu ditolak atau 1903 itu ditolak, 1914 terjadi Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama, Utsmani pada saat itu side dengan Germany. Karena ya kalau kita jelasin panjang, tapi intinya mereka side dengan Germany dan mereka kalah dengan sekutu. Oke. Ketika mereka kalah dengan sekutu pimpinannya Inggris dan Prancis. Oke. Maka 1916 setelah selesai Perang Dunia, Inggris Prancis memberikan sebuah perjanjian namanya Sykes-Picot. Nah, di perjanjian Sykes-Picot inilah mengatur bahwa sebagai orang yang kalah perang, Utsmani harus untuk kehilangan seluruh wilayah. Oh. Termasuk di situ adalah Palestina. Maka kalau nanti teman-teman mau lihat ada perjanjian Sykes-Picot tahun 1917. Sykes-Picot dengan Balfour sama? Beda. Nah, ini Balfour setelah Sykes-Picot. Oh, oke. Nah, jadi Sykes-Picot ini 1916 atau 1916 ya, kalau nggak salah Sykes-Picot. Nah, itu dibagi-bagi wilayahnya, Inggris dapat apa, Perancis dapat apa. Okay. Nah, daerah termasuk yang dijaga oleh Inggris tidak boleh diberikan pada siapapun adalah daerah Palestina. Oke. Tidak dikuasai Inggris, tidak juga dikuasai Perancis, walaupun sebenarnya dikuasai oleh Inggris. Oke. Nah, akhirnya lewat Sykes-Picot ini mulailah orang-orang Yahudi mulai pindah ke sana. Diresmikan oleh Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, setelah ditelepon oleh Arthur James Rothschild. Oh, yang sorry, sponsor bukan Arthur tadi. James. Iya, Lord Rothschild lah ya. Lalu kemudian Arthur James Balfour itu memberikan sebuah semacam kayak apa ya? Izin pengesahan atas nama pemerintah Inggris kepada Federasi Zionis pada saat itu yang dipimpin oleh Theodor Herzl. Oke. Nah, maka dikasihlah kemudian di sana, lalu kemudian dilegalisasi oleh LBB waktu itu Liga Bangsa-Bangsa, League of Nations, maka kemudian terjadilah eksodus besar-besaran. Orang-orang Yahudi pergi ke tanah Palestina. Okay. Nah, sejak itu Palestina sudah stateless. Karena setelah Perang Dunia Kedua, Palestina bukan negara. Okay. Karena nation state kan baru kita kenal ya setelah Perang Dunia Pertama, baru ada nation state. Sebelum Perang Dunia Pertama kan nggak ada yang namanya nation state kayak sekarang. Nah, setelah kemudian itu terjadi, pindah semuanya, berganti ke Perang Dunia Kedua, bosnya ganti sekarang. Dulu Inggris, lalu Amerika. Okay. Amerika buat PBB. PBB kemudian mengesahkan pendirian negara Israel 1948 oleh Presiden Amerika mengesahkan Israel. Betul, Harry Truman. Jadi sejarahnya panjang. Kalau misalnya disingkat Inggris, PBB, Amerika. Okay. Bapaknya adalah Inggris, maknya adalah Amerika, bidannya adalah PBB. Maka tiga ini nggak akan mungkin untuk kemudian menentang Israel. Okay. Jadi itu sejarahnya kenapa bisa jadi konfliknya sampai sekarang. Nah, itu kita sudah sampai 1948. Nah, 1948 ketika didirikan negara Israel, orang-orang yang di situ pasti protes dong. Maka ada gerakan intifadah, ada gerakan semacam kayak perlawanan terhadap penjajahan atau perlawanan terhadap pendudukan pada saat itu. Karena pada saat itu nggak enak banget PBB setelah melihat ada konflik antara orang-orang Yahudi dengan Palestina, dibentuk malah negara Israel. Sedangkan PBB nggak membentuk negara Palestina pada saat itu. Apa konsekuensi stateless, Dok? Konsekuensinya sederhana. Apa? Itu sama kita kayak nggak punya paspor di luar negeri. Oh, stateless itu nggak diakui, jadi nggak punya paspor? Nggak dianggap manusia. Nggak dianggap ada negara tersebut? Sama kayak kita nggak punya KTP. Wah. Jadi contoh kayak gini ya, ada orang luar negeri di Indonesia, dia nggak punya KTP, nggak punya paspor, dia nggak punya identitas apapun. Ya udah, dia dianggap bukan manusia dong. Jadi di dunia dia nggak diakui? Dihukum nggak ada, dia dihukum dia tidak ada ruang. Jadi dia dianggap apa ya? Ya sama kayak kita nggak punya KTP lah, dibunuh pun nggak apa-apa. Karena dia hilang pun orang nggak akan nyari, karena dia nggak ada KTP. Refugees. Gitu kan ya. Makanya orang-orang kenapa ya? Kenapa Amerika tidak mau mengakui Palestina? Ya karena dia yang bentuk Israel. Secara sederhana. Dia nggak akan pernah mengakui apapun yang menentang kepentingan Israel. Kan dari awal dia sudah bilang bahwasanya membela kepentingan Israel itu adalah kewajiban mereka. Maka sampai sekarang kalau ada yang mau jadi presiden pasti selalu akan melobi namanya AIPAC. American Israel Public Affairs Committee. Dia harus ngasih tahu dulu apa yang harus dilakukan pada Israel sehingga dia layak menjadi seorang presiden. Obama misalnya, dia mengatakan berapa? 4,3 miliar US dollar per tahun kalau nggak salah, atau 40 miliar US dollar per tahun. Kenapa sih? Apa yang diinginkan Amerika dari Israel? Yang kita tahu adalah kita nggak kan kalau misalnya kalau kita tanya kenapa itu kan berarti kan sesuatu yang mungkin
ada di dalam hati mereka ya. Tapi yang kita bisa lihat kan adalah fakta-faktanya. Tapi kan ini state kan, bukan orang kan sebenarnya. Kalau kita sudah berbicara bertahun-tahun, ganti presiden semuanya, nggak ngaruh. Artinya ini kan kita bicara sebuah state ya. Ada yang diinginkan oleh negara tersebut kepada negara itu ya. Betul. Entah kita satu ideologis, entah kita satu saudara, entah kita satu, atau misalnya saya jajah atau kalian ngasih aku apa kayak gitu punya. Kenapa konsisten sekali kayak gitu? Nah, yang paling mungkin setelah kita lihat fakta-faktanya adalah seperti Inggris. Pertanyaannya kenapa Rothschild itu sampai menghubungi Menteri Luar Negeri untuk bisa minta izin kepada Menteri Luar Negeri untuk kepentingannya Zionis? Ya karena ternyata mereka sama-sama Zionis, ternyata kan gitu. Mereka sama-sama Yahudi. Ternyata kita bisa lihat apa kesamaan Inggris dan Amerika. Inggris dan Amerika kan pemain yang sama sebenarnya. Bedanya adalah Inggris pemain di Perang Dunia Pertama, Amerika pemain di Perang Dunia Kedua. Tapi di balik daripada mereka semua itu kan lobby-lobby Yahudi. Nah, maka kita lihat contoh orang yang paling kaya di Inggris, ya itu kan ya. Orang yang paling kaya di Amerika sekarang juga orang Yahudi ya. Ya orang Yahudi kan di mana-mana. Makanya kalau kita lihat di Indonesia juga mungkin bisa jadi. Gue nggak bisa bedain kok Felix. Kalau misalnya kita ngomong ya etnis Tionghoa, betul. Bisa kita cirenin kasarnya. Mata sipit, betul. Kulit putih, kayak gitu punya kan. Bener. Etnis India bisa kita liatin, etnis Arab bisa kita liatin kayak gitu punya. Etnis Yahudinya apa bedanya? Makanya yang lucu adalah ada dua yang kalau gitu mau saya jelasin. Pertama kan gini, kan kalau kita melihat ya tentang masalah penguasaan itu kan bukan hanya terjadi di Amerika kan. Makanya saya bilang kadang-kadang orang bilang orang Cina itu Yahudi Timur kan gitu. Karena di negara-negara lain juga sama gitu. Kalau kita list orang-orang kayak di Indonesia juga ya sama kan gitu kan ya. Orang Tionghoa ya. Iya kan gitu. Kita bisa lihat bukan orang pribumi mungkin atau bukan orang lokal yang kita bilang lah, atau indigenous people yang mereka punya kekayaan ya, tapi itu panjang bahasanya dan kita tidak hendak membahas tentang masalah itu karena saya pun orang Cina juga kan, gitu kan. Nah jadi itu yang pertama. Yang kedua gitu kan ya, gimana cara membedakan? Ada yang menarik itu siapa tuh ya, PM Inggris sama satu lagi kalau nggak menteri apa tuh yang cewek itu kemarin terus kemudian dia bilang gini, saya menentang setiap gerakan antisemit yang terjadi di Yahudi. Saya bilang gini, loh kalian tuh nggak pernah belajar apa ya? Karena kalau kita berbicara tentang Semit, Arab itu juga Semit. Arab itu Semitik. Sama kayak orang-orang Yahudi itu Semitik juga. Jadi Yahudi sama Arab itu satu keturunan Semitik. Beda dengan kita. Kalau kita bukan Semitik, karena kita kan sipit gitu kan ya. Mereka itu makanya kalau dibilang orang Yahudi itu yang kayak gimana? Ya Semit itu sekarang sudah banyak sekali berubah. Tapi orang Arab sama orang Yahudi itulah yang disebut dengan Semit. Jadi rasnya sama. Jadi ya memang nggak bisa dibedain lagi sih kalau sekarang. Berarti Amerika membela Israel mungkin karena ada kesamaan ras ideologi. Betul, atau bisa dikatakan kesamaan kepentingan, atau bisa dikatakan kepentingan Amerika yang megang banyak adalah orang-orang Yahudi. Kira-kira begitu. Kalau kayak gitu nggak mungkin ada harapan Palestina bisa menang karena Palestina sampai sekarang juga masih stateless. Ya kalau kita berharap pada PBB dan Amerika serta Inggris nggak mungkin. Makanya saya selalu bilang sama orang-orang jangan pernah berharap sama PBB. Kenapa? Dia yang in the first place mendirikan negara Israel dengan permintaan Amerika dan persetujuan Inggris ketika masih ada LBB. Sehingga ya kita nggak perlu berharap pada PBB. PBB cuma main-main aja sebenarnya. Karena kalau misalnya mereka agak serius dikit aja, mereka kan masukkan Palestina sebagai anggota tetap. Tapi pertanyaannya kalau mereka mau melakukan itu, kenapa mereka juga mendirikan negara Israel pada 1948 dan tidak menjadikan Palestina sebagai negara? Kalau two-state solution itu benar-benar mereka serius, itu kan harusnya dari awal. Walaupun tentu saja saya juga tidak mendukung two-state solutions. Kenapa? Karena kalau two-state solution berarti kita menerima pendudukan sebenarnya. Tapi bukannya pada tahun 1948 itu sudah didudukin, dikasih tahu batas wilayah masing-masing. Kalau nggak salah saya 1960-an juga sudah dikasih batasan kayak gitu. Israel di sini, Palestina di sini, itu artinya diakui bukan Palestina ya, itu tetap tidak diakui. Nah sebenarnya. Itu yang namanya resolusi PBB. Pada tahun 1948 itu dibagi dua langsung kira-kira seperti tadi. 1947 ya, UN Resolution. Itu diadakan sebagai sebuah solusi atas dua kelompok yang bertikai. Tapi ternyata kan 1948-nya setahun setelahnya apa yang terjadi? Israelnya jadi negara. Ternyata kemudian Palestina makin dijajah kan gitu kan ya, makin hilang. Tapi itu bukan artinya Palestina diakui, tidak pernah diakui. Makanya sampai detik ini apakah Palestina diakui? Tidak. Pernah ada yang bilang sama saya, Ustadz Google ngapus peta Palestina. Saya bilang sejak kapan Google masukin peta Palestina? Nggak pernah ada, karena peta Palestina itu nggak pernah ada di Google karena bukan negara. Tapi saya pengen tanya, kalau memang tidak diakui, tapi kenapa kalau misal Piala Dunia ada namanya tim dari Palestina? Nah itu dia yang menjadi satu polemik ya. Jadi gini.
Kalau kita mau sedikit lebih rajin ya, kita buka dulu Wikipedia, maka kita lihat keanggotaan Palestina di situ seperti apa. Contohnya kayak misalnya ada juga yang nanya, Ustadz, kalau seandainya Palestina itu tidak diakui sebagai sebuah negara, kok ada duta besarnya di Indonesia? Gitu kan ya. Nah, ternyata yang terjadi adalah di situ pemerintahan otonom. Pemerintahan otonom. Jadi semacam kayak pemerintahan di bawah Israel, skrutininya masih ke Israel. Oh. Pemerintah skrutini masih di Israel. Mereka tidak punya kewenangan kedaulatan penuh tuh nggak ada. Oke. Kalau misalnya punya kedaulatan penuh, harusnya mereka bisa menggunakan hak mereka di PBB. Tapi ternyata hak mereka di PBB tidak sama dengan Israel dan tidak sama dengan Indonesia ataupun negara-negara yang lain. Mereka perlu suara orang lain untuk bisa bersuara. Artinya mereka nggak punya kedaulatan. Nah, kenapa dijadiin seperti itu? Ya, menurut saya lip service aja sih. Supaya mungkin PBB nggak dikatakan, wah lu mihak Israel banget lu. Nggak, ini sudah ada negara Palestina, tapi negara Palestina. Bukan negara dalam bentuk yang asli. Kalau misalnya negara itu ada, kita balik bertanya lagi, kok bisa PBB katanya sudah mengakui Palestina sebagai sebuah negara, kalau mengakui Palestina sebagai sebuah negara, tapi ternyata hak-haknya nggak sama seperti negara-negara yang lain sudah diakui. Diakui, tapi haknya tidak sama, atau asal diakui aja, kayak gitu ya? Sebenarnya lebih tepatnya tidak diakui sebagai negara sebenarnya. Kalau saya dikatakan ya pemerintahan otonom yang diakuinya.